selalu kemudian membawa happy semua pihak. Ya, that's the biggest problem on the leaders. Gitu ya. Ini saya kira yang perlu kita lihat sebagai kenapa kemudian penting bagi kita untuk melihat proses pengambilan keputusan itu dan dimensinya itu adalah dimensi yang pengambilan keputusan itu pada dasarnya adalah menyeleksi alternatif yang tersedia. Jadi dikatakan di sana a systematic process of selecting alternative to achieve desired outcomes. Bahkan kalau di dalam proses pengambilan keputusan manajemen, ya biasanya yang sudah terbiasa itu kan pasti kan identifying the causes, ya, mengidentifikasi penyebabnya apa, ya, kemudian generate alternative solution, yaitu membuat kemungkinan beberapa keputusan. Kemudian yang very crucial phase, choosing the alternative, memilih alternatif yang tersedia tadi itu. Maka biasanya pengambilan keputusan selalu pekerjaan yang pertama itulah generate alternatif dulu, ya. Jangan kemudian straightforward pada one solution. Ini karena dalam konteks manajemen kan nggak mungkin, bahkan kita seringkali harus menyiapkan skenario, second skenario, third skenario dan seterusnya, gitu kan. Nah, selecting alternatif inilah yang kemudian ya proses bahkan mulai dari bukan hanya selecting, mengenerate-nya pun juga itu sebenarnya bagian dari pengambilan keputusan kan gitu kan. Ya, ini yang kemudian di sana nanti kita akan diperkenalkan pada dua model, ya. Dua model utama, rational versus non-rational, sama inquiry versus advokasi. Ini dua model. Kita lihat dulu, nanti kemudian kita diskusikan. Yang pertama adalah rational decision making process. Proses pengambilan keputusan yang sekarang adalah rasional. Rasional itu punya asumsi. Asumsinya apa? Complete information and logical evaluation. Jadi ada informasi yang komplit, lengkap, kemudian evaluasinya logik. Crucial question-nya itu adalah, apakah di dalam pengambilan keputusan itu selalu tersedia informasi yang komplit? Enggak kan? Enggak. Jadi sebenarnya asumsi rational decision making itu tidak bisa dipenuhi 100%. Kenapa? Karena pengambilan keputusan itu paling sulit itu mengumpulkan informasi selengkap mungkin dan sevalid mungkin. Dan itu relatively biasanya tidak akan bisa terpenuhi dalam setiap pengambilan keputusan. Kenapa? Apalagi pada yang sifatnya adalah immediate decision, ya, keputusan yang harus segera diambil. Itu pasti biasanya lack of information-nya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena proses pengambilan keputusan itu ketika dia harus mendapatkan informasi yang cepat, itu kan seringkali kan problemnya di situ. Ya. Maka kenapa salah satu support yang terpenting dari seorang pemimpin itu adalah dia harus punya tim yang bisa menyiapkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat berkaitan dengan persoalan tadi. Ini menjadi penting, gitu kan? Menjadi penting. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah pada complete information. Ya paling enggak kemudian kita berasumsi informasi yang kita punya itu sudah komplit. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian rational thinking baru kita lakuin. Kenapa? Karena yang non rational itu salah satu asumsinya apa? Incomplete information. Ketika informasi itu tidak komplit, seringkali kemudian apa? Tidak rasional, kan? Maka salah satu rasional itu kalau kita tidak sampai pada 100% complete, ya, 100% komplit, ya paling tidak kita punya asumsi sufficient information. Ada kecukupan informasi, kan gitu, ya. Kecukupan informasi itu adalah multiple source of information, jadi sumber informasi yang dari berbagai sumber. Ya, ini yang saya kira menjadi. Tapi apakah ketika seorang leader punya complete information itu automatically proses rasional? Belum tentu. Kenapa? Karena logical evaluation-nya sudah harus berjalan, kan? Evaluasi yang logis. Nah, evaluasi yang logis itu tentu saja harus menjadi syarat berikutnya. Ketika itu tidak dilakukan, gitu ya, maka kemudian ya sama aja, ya. Contoh paling sederhana, saya dulu punya teman, ya senior temannya, ya kakak kelas. Dari sini lulus tahun 86, dia menjadi salah seorang senior analis di salah satu bank BUMN, gitu ya. Pekerjaan dia melakukan analis kredit, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah,
Saya nanya, apa yang menjadi persoalan paling serius? Paling serius adalah bahwa seringkali gitu ya, dia mengambil keputusan-keputusan itu yang sudah dia bikin dan itu menurut dia adalah berdasarkan pada informasi yang tersedia dengan analis dan juga ini. Tetapi kemudian sama atasannya selalu kemudian diminta untuk sudah ada gitu ya, sebenarnya sudah ada, dia pengen ini akan diberi kredit nih. Kenapa? Karena ada banyak kepentingan kan, seringkali seperti itu kan ya. Entah itu adalah plat merah, entah itu adalah macam-macam gitu ya. Di sana ada relasi kuasa gitu ya. Ya itu seringkali menjadikan dia tidak mudah gitu ya. Kenapa? Karena dia begitu mengambil keputusan ini layak, padahal tidak. Ketika nanti proyek itu gagal, makanya kena dia sebagai analis. Jadi kalau ada masalah, dia yang kena. Tetapi kalau berhasil, belum tentu dia yang kemudian dikatakan sebagai good analyzer. Gitu ya. Ini kan selalu dalam middle position itu kan situasi paling sulit. Kalau saya mengistilahkan itu dari atas diinjek, sama atasan dari bawah disodok dari bawahan. Ya. Situasi paling sulit. Sebenarnya untuk sampai puncak kan harus melalui ini dulu gitu kan ya. Nah ini contoh adalah yang tidak mudah seperti itu. Gitu. Maka kemudian terus kamu gimana? Gitu? Gimana mas ngambil? Ya akhirnya caranya adalah dengan cara apa? Berdasarkan data-data yang ada dan lain sebagainya, kemudian yang mengatakan ini adalah layak atau tidak layak. Tetapi kalau ada pertimbangan korporasi yang lain dipersilakan. Jadi kalimat tambahan yang berikutnya yang menyelamatkan dia. Tetapi dia selalu menempatkan kepada, kenapa? Karena dia menggunakan logika pengambilan keputusan layak atau tidak layak itu berdasarkan data yang ada. Ya. Nah, soal kemudian kalau atasan dia mengambil keputusan yang lain, misalnya apa? Kan beberapa proyek itu sering menjadi proyek prioritas nasional dan lain sebagainya, kemudian menunjuk beberapa perusahaan yang barangkali sebenarnya secara manajerial perusahaan itu sebenarnya nggak layak untuk kita jadikan pelaksana, tetapi kemudian karena itu menjadi penunjukan proyek nasional misalnya, gitu, mau tidak mau kan? Nah, ini contoh ya. Contoh dan banyak yang persoalan-persoalan kayak gitu kan. Oke, sekarang kita lihat nih ya, antara tulisannya kurang strength-nya itu enggak banyak. Ya. Tahapannya apa? Problem identification jelas. What's the real problems? Nah, sebenarnya problem identification itu termasuk di situ adalah causesnya, penyebabnya. Ya. Jadi mengidentifikasi masalah itu termasuk di situ adalah mengidentifikasi penyebabnya. Kenapa? The same problem, different causes, of course different alternative solution ya kan. Masalah yang sama, penyebab berbeda, alternatif solusinya pasti berbeda. Jadi ya. Maka problem identification itu penting untuk melihat problem ini muncul karena apa. Kan gitu. Nah, setelah itu maka kemudian causesnya apa? Kemudian berikutnya adalah generate yang namanya alternative solution, mengenerate alternatif solusi yang mungkin. Dalam managerial proses itu wajib hukumnya, nggak mungkin hanya ada single alternatif, kan? Nggak boleh. Ya, karena uncertainty itu nggak pasti menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Keputusan paling ideal sekalipun, ketika di lapangan itu mengalami tabrakan dan kemudian harus memodify, maka kemudian memunculkan second scenario kan, pasti itu yang ada. Ya. Maka jenis alternatif itu 1, 2, 3 akan masing-masing kemudian di-evaluate gitu ya. Nah, ketika mengevaluasi inilah yang kemudian menjadi crucial stage. Crucial stage-nya apa? Karena pasti di situ ketika kita ngomong alternatif ini adalah yang terbaik, pertanyaannya adalah the best for who? Terbaik untuk siapa? Karena seringkali ini yang paling baik dari sisi korporasi, tapi mungkin dari sisi publik ini bukan yang terbaik. Ya, ini pasti nanti kalau ini yang terbaik bagi publik, tetapi kemudian korporasinya berat, belum yang terbaik. Nah, maka disitulah kemudian mengevaluasi dari berbagai macam alternatif ini menjadi sesuatu yang terberat. Ya. Disitulah kemudian habis itu diberikan value-nya, memberikan nilai. Ini alternatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah inilah think tank yang saya kira as a leader itu harus punya informasi yang komplit tadi untuk memberikan value atau nilai dari berbagai macam alternatif tadi. Baru kemudian implement and evaluate, mengimplementasikan. Sehingga kalau kita lihat gitu ya memang urut kan? Kenapa? Alternative solution itu dihasilkan dari apa?
kepiawaian kita dalam mengidentifikasi masalah kan, causes of the problems-nya apa, kemudian menjerit alternative solution yaitu depend on the identification of causes-nya, penyebabnya apa. Ini saya kira yang penting harus kita pahami sebagai sebuah tahapan. Ini saya yakin tahapan yang dalam tanda petik simple untuk kemudian dijelaskan, tetapi tidak mudah untuk dieksekusi. Gitu kan. Nah, apa kekuatan proses yang sifatnya rasional seperti ini ya? Terstruktur dan transparan ya, karena tahapannya jelas, kemudian bisa dievaluasi dengan transparan gitu ya. Kemudian akuntabilitasnya jelas terjaga gitu ya. Kemudian kualitas pengambilan keputusannya itu adalah juga biasanya lebih baik gitu ya. Nah, keterbatasannya apa yang saya katakan tadi? Pertama tadi, unrealistic assumption of perfect information. Mana pernah ada sih ya, complete information itu ya, A sampai Z komplit ya, dari berbagai multiple. Enggak, sebenarnya ini kan asumsi yang sebenarnya kalau kita lihat complete information itu asumsi yang tidak akan pernah tercapai. Maka kemudian di situ saya katakan tadi sebagai sufficiency ya, kecukupan informasi sudah dianggap sebagai asumsi yang itu. Kemudian yang kedua, ini yang juga kita sampaikan, ignore political dynamics and powers. Kan tidak semua keputusan itu adalah unsafe berdasarkan hal-hal yang sifatnya kalau dari korporasi itu adalah hal yang berkaitan dengan corporation orientation gitu ya. Kalau misalnya dia untuk misalnya kan banyak tuh investasi yang kelihatannya rugi tapi kemudian keuntungannya pada public services ya. Maka itu kemudian kalau kemudian betul-betul rasional itu dilakukan dengan sepenuhnya gitu ya, maka kemudian di situ menutup ruang politik, ruang power yang kemudian harus masuk ya. Itu menjadi kelemahannya. Padahal kalau kita ngomong public gitu, itu yang namanya political sama powers itu mendominasi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau misalnya empowering ya, melakukan pemberdayaan pada the lowest structure of society, memberdayakan kelompok sosial yang paling rendah, itu hampir semua dalam tanda petik investasi itu nggak akan pernah menguntungkan. Ya, nggak coba. Kalau kita ngomong tentang investasi apapun untuk kelompok bawah, itu pasti tidak akan pernah menguntungkan. Maka disitulah kalau political intervention, intervensi politik ya, kemudian playing the powers ya, memainkan kekuatan yang dia punya ya. Misalnya presiden, entah bupati, entah yang lainnya ya. Oke, ini memang tidak menguntungkan secara korporasi, tetapi kemudian yuk kita perankan sebagai agent dari government ya, untuk melakukan public services ya. Dan seperti itu. Saya misalnya mengambil contoh begini ya. Ketika saya lama hidup di Perth itu kan saya sampai berpikir, kok bisa ya transportasi umum itu sangat murah, ya nggak masuk akal logikanya gitu ya. Tetapi kemudian ternyata ya, saya mendapatkan informasi, oh analisisnya bukan seperti itu. Jadi tidak hanya pada single perspektif dalam melakukan analisa. Jadi bukan ini adalah katakanlah di situ namanya transport gitu ya. Dia mengintegrasikan layanan bis, kereta sama ferry gitu ya. Nah, dia melihatnya itu bukan pada aspek apakah perusahaan itu kemudian mampu mengenerate profit atau tidak, tetapi dia mengenerate indirect benefits bagi government. Apa? Kalau ini kemudian kita mampu menyediakan transportasi publik yang murah, kemudian yang jadwalnya, kemudian akseptabilitasnya itu di mana-mana bisa, maka kemudian di situ akan signifikan mengurangi yang namanya traffic ya, load of traffic itu menjadi turun tajam. Ketika itu turun tajam, maka kemudian di situ akan memperlancar dari supply chains ya semuanya. Kemudian biaya transportasi untuk production macam-macam turun drastis ya. Nah, logistik itu menjadi jauh lebih murah. Dan disitulah benefits itu. Jadi tidak directly profit to the corporates ya, tetapi ada benefits yang muncul di situ. Jadi tidak hanya sekedar mengevaluasi bahwa perusahaan transport ini harus menghasilkan keuntungan, perusahaan nggak menghasilkan keuntungan. Ternyata dia mengenerate-nya itu bukan untuk korporasi direct, tetapi untuk public services, kemudian kepada makroekonomik yang ada di situ gitu. Ya, dan kemudian juga merubah
yang namanya society habit ya, kebiasaan dari masyarakat. Ya. Kemudian diintegrasikan lagi dengan pemerintah daerah apa? Kemudian menaikkan tarif parkir gitu ya. Sehingga ketika orang datang ke city, masuk ke kota, kemudian dia membayar parkir itu ya. Sekali parkir itu bisa dipakai ya, mungkin untuk 2 kali bolak-balik. Kemudian muncul lagi loh, kalau begitu persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka dari rumah kepada stasiun terdekat itu. Ada challenge lagi kan. Kalau kemudian dia ke sini dia bawa, kan hampir semua pakai mobil itu ya. Baik mobil taruh di situ parkir sama saja. Akhirnya apa? Dibuat di train station yang di namanya apa? Daerah pinggiran-pinggiran itu ya. Kantong-kantong parkir itu adalah free. Atau yang sangat murah misalnya adalah fixed rate sehari $2 saja. Gitu. Sangat murah, intinya adalah sangat murah gitu ya. Wah, itu kan sebuah pengorbanan dari government yang luar biasa untuk investasi. Kalau kita ngomong investasi dalam artian pure corporate investment, nggak masuk. Tapi kalau kita ngomong macro investment, ya, economics makro masuk di situ. Akibatnya apa? Ekonomi kemudian berjalan dengan tidak high cost economics ya. Kemudian di situ ada impact yang cukup banyak. Ya, yang ini tidak mudah melakukan semacam itu. Tidak mudah. Kenapa? Karena untuk hub ya di titik itu ya. Itu orang selalu mengatakan, saya dari perumahan ke situ naik apa gitu kan. Oke, ini ya. Jadi yang dua itu menjadi limitasinya. Kemudian yang berikutnya time consuming in complex environment, terutama kalau nanti berkaitan dengan dilemanya itu cukup tinggi, prosesnya menjadi lebih lama dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah nanti kelebihannya non-rational kan kayak intuitive decision making gitu ya, kayak jumping to conclusion gitu. Ada masalah, kemudian dengan intuition dia as a leader, kemudian make a decision ya. Itu salah satu kelebihannya apa? Kecepatan. Cuma kelemahannya apa? Insufficient information, kan? Ketidakcukupan informasi. Artinya kebelesetannya itu kemungkinan tinggi. Gitu. Kalau ini keputusannya jauh lebih tepat. Cuma waktunya kan, ya, collecting information, analyzing information, gitu kan, tidak mudah di situ. Ya. Maka kemudian model yang kedua, yang non-rational, gitu kan, ini adalah ya, ini di sini sebenarnya adalah dia dikatakan. Kiniki mengatakan bahwa non-rational decision making assume that sheriff of constraints ya hinder people to obtain all information needed. Jadi substansinya apa? Non-rational itu karena apa? Karena di situ adanya informasi yang tidak komplit. Ya. Kemudian mau ditambahi lagi, the leader should make a major decision. Dia harus membuat keputusan segera. Ya. Nah pertanyaannya, mungkin nggak Pak segera dan rasional? Ya, bisa enggak? Ya. Karena salah satu kelemahan rasional itu apa? Takes time kan? Time consuming. Nah, disitulah sebenarnya gitu ya. Pentingnya ketika memilih leaders itu yang punya dalam tanda petik intuisi yang kuat berkaitan dengan bidang tersebut gitu ya. Kalau misalnya presiden berarti dia mengenai apa? Yang mengenai public interest, kepentingan publiknya apa, itu sense-nya harus kuat. Ya, salah satu dalam tanda petik kelemahan leader yang berasal dari korporasi itu adalah seringkali sense of public-nya itu lemah dibandingkan dengan mindset korporasi kan. Misalnya salah satu contoh itu Trump itu karena dia berasal dari korporasi gitu ya. Salah satu yang kemudian dianggap orang Amerika lemah adalah apa? Sense of public interest-nya. Karena calculation of decision itu banyak menggunakan calculation of corporation gitu. Ya, dan itu dalam batas tertentu itu sangat berbeda antara korporasi sama public interest gitu kan. Nah, ya, pertanyaannya kemudian kok bisa terjadi seperti itu? This constraint may due to two factors gitu ya. Kenapa ada namanya hambatan-hambatan berkaitan dengan insufficiency of information tadi? Pertama adalah individual may incapacity to properly obtain short or processed information. Ada keterbatasan dari si individu tadi. Ya, enables lah ya. Bahasanya dia kan lebih halus.
incapacity to properly obtain, ya. Ada keterbatasan kapasitas untuk mendapatkan informasi, kemudian memprosesnya, gitu ya, informasi tersebut. Nah, ini yang kemudian beberapa discussion itu, ya, orang sering mempersoalkan apa pentingnya background, apakah akademik itu menjadi bagian penting dari sebuah persyaratan leaders, gitu kan? Karena ada asumsi, ya, semakin tinggi pendidikan maka kemudian rasionalitas berpikirnya semakin tinggi, kemudian identifying kompleksitinya itu makin bagus, kemudian dalam dari identifikasi variabel, kemudian dalam ini mengcompile variabel tadi menjadi sebuah keputusan itu dia lebih baik, ya, dengan asumsi higher education relate to the higher rationality, kurang lebih seperti itu. Ini kan debatable juga, gitu ya, debatable juga, gitu. Maka di situ kan ada perdebatan, ya, mengenai the role of education, gitu ya, in leadership. Kalau studinya Kotter, dia mengatakan bahwa apakah pendidikan itu penting, tapi dianggap bukan yang terpenting. Ya, Kotter mengatakan satu itu adalah inborn capacity. Apa itu? Dalam bayi. Ya, DNA-nya, gitu kan, ya. Yang kedua adalah early childhood, masa kecilnya dia. Itu juga berpengaruh, gitu kan. Yang ketiga adalah formal education-nya, pendidikan formalnya. Dan yang keempat adalah experiences-nya dia. Maksudnya experiences related to-nya. Ya, kalau dia katakanlah seorang pemimpin publik, berarti menyangkut experiences about the public's interest tadi itu, gitu ya. Nah, menurut Kotter dari studi itu yang paling banyak menentukan justru pada experiences-nya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa pendidikan tidak penting. Oh, penting juga. Dia tidak mengatakan bahwa early childhood itu tidak berpengaruh. Oh iya, early childhood itu jelas berpengaruh. Artinya apa? Ketika orang datang dari, ya, dilahirkan dari trahnya atau DNA pemimpin yang hebat, masa kecilnya kemudian dididik dengan bagus, pendidikannya bagus, potentially to be a good leader itu lebih gede. Ya, jadi potential to be-nya itu lebih gede ketimbang orang yang tidak seperti itu. Cuma yang berikutnya adalah experiences-nya tadi itu, ya, yang dipentingkan. Maka kenapa dalam beberapa kasus, misalnya, gitu ya, apalagi kalau publik, gitu, itu sangat penting mensyaratkan itu, gitu ya, mensyaratkan itu. Nah, yang kedua adalah namun available information too much or too small. Nah, ini menyangkut kemampuan lagi. Kalau itu terlalu banyak, berarti kan diperlukan kemampuan untuk melakukan filtering, ya. Melakukan filtering, kemudian melakukan pengelompokan dan lain sebagainya, yang the most influence yang mana, yang tidak yang mana, sehingga ada kategorinya, kemudian priority-nya yang mana, itu kemudian, atau terlalu sedikit, terlalu banyak juga bikin pusing, terlalu sedikit juga bikin pusing. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai proses non-rasional. Ya, artinya apa? Tidak menggunakan asumsi yang pertama tadi. Ini. Nah, kan sebenarnya kalau kita lihat, apakah kemudian seorang pemimpin itu sepenuhnya rasional atau non-rasional? Kita tidak bisa mengatakan 100% non-rasional atau 100% rasional, kan? Kenapa? Secara teoritikal, ya, keputusan-keputusan yang tidak harus diambil segera itu rasionalnya lebih tinggi potensinya. Secara pertimbangan rasionalitas kan lebih tinggi, gitu kan, ya. Oke, kita tahun 2027 mau apa, kemudian kita masih punya sekian bulan, gitu kan. Nah, kalau itu pasti biasanya stages-nya lebih jelas. Misalnya merger akuisisi, ada 4 tahapan, gitu kan, ya. Studi perannya, kemudian due diligence-nya dan sebagainya, itu kan perlu waktu tuh. Nah, itu rational decision-nya mungkin akan lebih masuk, gitu kan, ya. Tetapi kalau immediate decision yang harus segera diambil hari itu juga, atau bahkan jam itu juga, ya, kayaknya kan impossible lah, ya, yang kemudian harus betul-betul rational tadi itu. Nah, kemudian disitulah yang namanya experiences itu menjadi penting. Kenapa? Karena dia akan kemudian mengakumulasikan dari pengambilan keputusan sebelumnya yang kemudian itu akan menjadi preferensi dia. Ketika orang sama sekali nol, kemudian tiba-tiba itu muncul, maka dia jauh lebih kesulitan daripada orang yang dulu sudah pernah.
yang kurang lebih mendekati, yang kemudian dia akan melakukan dengan cepat. Oke, ini. Itulah kemudian kelebihannya adalah orang yang memiliki experiences yang lebih. Tentu saja ditambah experiences yang bagus kan, good experiences. Gitu kan kurang lebih. Ya, maka biasanya kan kalau pada perusahaan membutuhkan pada posisi sudah mengambil keputusan, dia pasti meminta orang yang punya pengalaman kan, ya, bukan dari fresh graduate. Karena fresh graduate pasti dia masuk pada operational dulu kan, ya. Karena kalau mengambil keputusan, belum ada, sulit sekali kan. Ini adalah membedakan antara rasional sama non-rasional. Kalau digambarkan itu gitu ya, kurang lebih seperti ini prosesnya. Itu ini adalah sistematik gitu ya. Sementara di sini ini adalah terjadi kebocoran-kebocoran atau yang kemudian tidak berproses secara rasional tadi. Gitu ya. Adalah model yang pertama, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah inquiry sama advokasi. Ya. Nah, ini sebenarnya juga agak-agak mirip sih sebenarnya, gitu ya. Ya, agak-agak mirip sih ya. Cuman di sini yang membedakan apa tekanannya saja ya. Jadi kalau pada yang pertama inquiry itu kan kayak apa namanya ya? Bahasa Indonesia apa? Inquiry itu kayak masukan persyaratan gitu ya. It allow open flow of communication, promote idea exchange, and stimulate variety of alternatives ya. Dia memungkinkan untuk komunikasi yang mengalir ya, ide-ide yang banyak ya. Dan kemudian pengambilan keputusan sifatnya kolaboratif ya. Mungkin akan lebih mudah kalau kita menggunakan inilah ya. Kan ini juga ada di buku. Langsung aja kita simpulkan ini. Apa? Bedanya apa? Kalau inquiry itu kolaboratif. Ya, kolaboratif dalam artian apa? Bahwa ketika di situ ada berbagai macam kepentingan, maka kemudian dia berusaha untuk mengkolaborasikan, bukan untuk mengkompetisikan. Nah, nanti maka kemudian sifatnya berbeda ketika apa? Ketika tujuannya itu yang satu adalah evaluate ideas, yang satunya adalah win argument. Ini kan mendefense gitu ya. Saya lebih baik. Artinya bahwa nanti ada yang win on lose, itu pasti yang advokasi. Win and lose apa? Sehingga di situ ketika ada orang punya pendapat, gitu ya, punya pendapat, itu dia berusaha untuk mempertahankan pendapat itu. Tetapi kalau yang satunya itu open mind, artinya apa? Terbuka. Ya, terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan dari yang lain. Nah, maka kemudian kecenderungannya kalau itu ada sesuatu atau ada pertimbangan-pertimbangan dari minority group ya, atau minority views gitu, perspektif yang minor, yang kecil gitu ya, itu dalam konteks inquiry decision making proses itu dia tidak mengabaikan, tetap menganggap sekarang apa? Sekecil apapun, selemah apapun sinyal itu yang muncul, itu perlu diperhatikan. Maka di situ concernnya pada valuingnya, pada memberikan pemaknaan dari yang diberikan tadi, meskipun datanya dari minoritas. Minoritas dalam artian kelompok, minoritas dalam artian perspektif dalam melihat persoalan tersebut, gitu kan. Nah, sebenarnya advokasi cenderung mengabaikan. Kenapa? Karena defense ya, berusaha mempertahankan bahwa pendapatnya yang terbaik, ya, pengambilan keputusan larinya ke sana, gitu ya. Maka nanti di situ, gitu ya. Kalau inquiry decision making proses larinya kepada outcome-nya adalah berupa shared ownership, jadi keputusan adalah keputusan yang dimiliki bersama. Yang satunya itu adalah di situ nanti ada yang merasa kalah, ada yang merasa menang. Ya, kalah dan menang. Kalau yang satu adalah, maka kenapa tadi perlu diperhatikan sekecil apapun suara, ya. Meskipun nanti misalnya suara itu kemudian setelah dipertimbangkan, diberikan penjelasan, kalaupun dia kemudian tidak terakomodasi, tetapi dia masih tetap, oh iya, saya sudah didengar, saya sudah divalidasi, value-nya seperti ini, kemudian ya pasti dia akan mendapatkan menjadi bagian dari pengambilan keputusan tadi itu, share ownership. Jadi kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Ini sangat penting terutama bagi organisasi-organisasi ketika apa? Terutama di dalam proses change management atau perubahan-perubahan itu, ya, itu sangat penting. Ya. Tetapi jangan berharap, karena nanti kaitannya dengan apa? Top down sama bottom up. Gitu ya. Bottom up itu share ownership-nya pasti tinggi karena dari bawah.
Cuma kalau you mengandalkan dari bottom up saja, itu apa? Time consuming, waktunya pasti lama. Maka biasanya manajemen itu adalah apa? Make up. Biasanya ada konsep dari top dari manajemen, kemudian di-share ke bawah untuk kemudian di-evaluate, kemudian itu dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau di organisasi mengandalkan masukan dari bawah murni, waduh nggak bakal selesai. Baru model orang Indonesia nggak akan pernah selesai. Pasti biasanya kita sudah punya konsep, sudah punya ini, kemudian diberikan ke bawah, ada masukan apa, ada modify-nya terbuka gitu kan. Dan itu adalah inquiry decision making proses tadi itu. Tapi kalau sudah ini gini hanya sosialisasi, beda kan? Kita punya keputusan, ini sosialisasi, beda dengan ini kita punya konsep, ada masukan apa. Ini dua proses yang berbeda. Kalau ini ini kita punya konsep mengenai begini, Anda punya masukan apa? Ketika mereka kemudian memberikan masukan, gitu ya, dan masukan itu di assess, oh iya ini valuable input gitu ya, masuk menjadi bagian modified decision tadi ya, pengambilan keputusan dimodifikasi, pasti itu luar biasa, merasa memiliki, oh iya saya ikut menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan. Ya. Sehingga apa? Dia punya responsibility, punya tanggung jawab juga untuk kemudian mensukseskan. Tapi kalau risikonya itu sifatnya itu adalah pengambilan keputusan dari atas, kemudian bawah hanya melaksanakan saja, itu biasanya share ownership-nya rendah. Kalaupun ada model seperti itu, maka dia harus mempunyai struktur yang kuat. Ya, misalnya begini, kenapa keputusan-keputusan di militer, ya, walaupun sifatnya dalam tanda petik itu adalah otokratis lah gitu ya. Keputusannya kan selalu ya, dari atas ke bawah untuk dia. Tapi kan dia punya rentang kendali yang sangat kuat. Ya. Jadi top down itu harus diikuti juga dengan struktur yang sifatnya seperti itu. Ya. Tapi kalau di organisasi publik, ya, nggak mungkin seperti itu. Ya, yang terutama yang non militer. Gitu ya. Itulah sebenarnya yang dari teman-teman aktivis itu agak ya dalam tanda petik gitu ya, agak alergi dengan masuknya orang-orang militer di public services. Kenapa? Karena mindset mereka adalah mindset komando. Ya. Dalam sedikit banyak yang sekarang menjadi perdebatan publik itu sebenarnya adalah gaya kepemimpinan presiden kita masih menggunakan kecenderungannya seperti itu. Ya. Sehingga apa? Public interest itu seringkali kurang didengarannya, kurang di-values gitu ya, value itu kurang masuk gitu ya. Ya, isu-isu gedenya sehingga muncul di situ, meskipun sekarang ini saya nggak ngerti persis gitu, nggak terlalu mungkin, cuman sebenarnya ini adalah bagian dari skenario Gen Solo katanya. Ya, saya nggak ngerti lah, bagian dari katanya ini adalah cara untuk memukul Prabowo dengan cara menggunakan tangan yang lain. Iya. Sehingga kalau ini terus gitu ya, nanti kan second line-nya kan anak Gen Solo kan, katanya begitu, tapi pusing ngurusin politik itu. Ya. Katanya begitu, katanya saya Didu ngomongnya begitu. Jadi ini jangan terpancing. Waduh. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan dulu ini di sini yang pertama, topik satunya dulu. Jadi itu susah memang ya, leaders yang lalu. As a leaders dia tergantung. Makanya sebenarnya kan gini, dalam logika korporasi, ya, logika korporasi. Kenapa orang di level tertinggi dalam mengambil keputusan itu juga dikeluarkan dalam sistem kompensasi? Ya betul. Kenapa? Karena itu adalah unvaluable unvaluable assets. Jadi yang memang nggak bisa dinilai seperti itu gitu ya. Jadi itu juga high risk juga gitu kan. Orang di level tertinggi itu kan paling mudah juga untuk dicopot kan. Kalau kemudian para shareholder-nya tadi itu tidak merasa puas, tidak on the right tracks gitu ya. Wah, apalagi di BUMN. Yeah. Not only professionality, but also about like or dislike ya. Artinya dalam artian ini adalah ya Anda lebih ngerti lah. Tapi ya BOD itu teman-teman kalau tahu BOD itu tidak mas. Jadi kalau misalnya orang mau jadi BOD pasti sudah bukan karyawan. Ya harus keluar kan? Memang harus keluar. Jadi harus sebagai seorang yang profesional. Iya.
Dan itu ya jadi bursa BOD. Betul. Nah, itu saya punya cerita menarik gitu ya. Dulu kakak saya tuh saya bilang mau diangkat jadi BOD, ya masih relatif muda, sudah diperhitungkan belum? Apa dia? Nanti kalau ini nggak bisa dipakai lagi, Anda nggak bisa masuk lagi jadi karyawan, saya bilang. Dan itu terjadi, karena ini BUMN kan. Begitu kemudian rezim berganti, dia sempat jadi BOD, saya nggak tahu 1 atau 2 periode. Tapi masih relatif muda, karena ketika dia selesai jadi BOD, itu belum masa pensiun. Dan dia nggak bisa kembali. Dan dia tidak dipakai oleh BOD di tempat yang lain. Gitu kan? Saya bilang. Dulu kan saya bilang ya. Nah, yang mestinya kalau BOD dari sisi orang karir ya, itu yang paling nyaman apa? Dipentokkan di sini baru kemudian masuk di BOD. Itu paling aman. Kalau terlalu muda masuk ke BOD, kecuali kalau habis dari BOD di situ kemudian dipakai di tempat lain ya, nggak masalah. Tapi itu nggak dipakai, selesai karir. Dia harus mencari karir yang lain. Ya. Orang menganggap ini prestasi, yes, ya, betul. Tetapi mikirnya adalah pasca itu kira-kira nanti seperti apa ya, walaupun kalau yang seperti ini biasanya dipakai di tempat lain gitu. Biasanya, tapi kalau nanti di BUMN gitu ya, kan sudah kelihatan ya begitu. Maksudnya bukan cuma BOD, BOD sama militer sama orang luar. Sekarang kan lagi hobi ngambilin dari luar negeri, dari elit. Nah, itu. Dan itu marahnya sudah. Apakah itu salah? Ya nggak salah, karena kan shareholder punya kuasa untuk itu. Cuman dalam konteks good governance, that's not good gitu ya. Kenapa? Karena sustainability continuity organisasi itu jauh lebih penting gitu ya, daripada sekedar kemudian yang 5 tahunan tadi itu ya. Karena saya pernah dapat dari salah seorang BOD di salah satu BUMN, dia mengatakan menurut saya sangat tragis gitu ya. Pak, kami punya corporate planning, strategic planning ya. Ini kita pakai untuk sekian tahun ke depan. Tapi ada catatannya, ini bisa berubah ketika ada telepon dari Jakarta, Pak. Jadi telepon 5-10 menit itu harus merubah semua orientasi perusahaan ini. Ini kan dari sisi good governance kan nggak good kayak gitu itu. Kenapa? Karena korporasi ini menjadi tidak jelas kan. Continuity-nya nggak ada sama sekali gitu kan. Mestinya kan orang yang di Jakarta itu harus melihat tentang ini kemana gitu. Kalau kemudian dia memodify tidak drastis gitu loh. Ya, oke ya. Karena kan vision mission itu nggak bisa dirubah dalam hitungan menit seperti itu kan. Wah, ini kita geser nih, Pak. Sekarang kalau kemarin ke utara orientasi perusahaan, sekarang ke selatan. Ini kan gila kayak gini. Ya. Tapi itulah yang namanya political intervention sama ya kalau saya mengatakan sebenarnya power abuse itu. Penyalahgunaan kekuasaan ya dalam konteks itu. Tapi apakah itu sering terjadi? Sangat sering. Tapi apakah itu dalam konteks tata kelola itu sah? Sah. Karena dia adalah pemilik. Maka disitulah pentingnya orang-orang yang duduk di situ. Nah, makanya kalau ngomongin perdebatan di BUMN itu panjang. Ya. Apalagi sekarang ya sebenarnya bukan ya sekarang, dari dulu sih menempatkan orang-orang yang menjadi bagian dari pengendali di kekuasaan gitu ya. Salah nggak? Ya nggak salah. Itu kan sama dalam konsep international human resource gitu ya. Itu kan ketika kita ngomong managing dari subsidiary itu kan dua pilihan kan. Ini mau diserahkan kepada orang lokal ataukah dikendalikan dari pusat. Kalau dikendalikan dari pusat maka dikirim ekspatriat gitu. Ekspatriat itu kan sama kayak tadi itu. Dikirimkan orang-orang dari kantor pusat untuk mengendalikan gitu. Ya, jadi under control nggak salah karena dia ownersnya kan yang di pusat ini gitu ya. Nah, BUMN juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang mungkin sampai juga bisa melakukan analisa kan ya. Kenapa sekarang ini semuanya adalah centralized? Ini baru lagi di-generate satu korporasi untuk ekspor itu dijadikan satu. Itulah tipologi militer. Semuanya centralized. Ya. Apakah itu bisa lebih efisien? Ya dua kemungkinan. Bisa lebih efisien atau kemudian di situ sarangnya korupsi tinggi. Habis powernya lebih gede gitu ya.
We don't know. Ya itu kita tidak bisa mengatakan itu jelek atau baik karena ya seorang yang otoriter kalau itu kemudian good orientation itu bisa jadi kayak Singapura kan. Lee Kuan Yew kurang apa otoriternya tapi tetap negara hebat karena dia nggak punya kepentingan personal. Itu yang membedakan. Ya. Saya nggak tahu Pak Presiden ini punya kepentingan personal atau grup nggak. Kalau dia punya kepentingan ya agak berbahaya juga. Oke, sekarang yang berikutnya adalah kita ngomongin tentang etis atau tidak etis. Ini kan sulit ngomong etis tidak etis itu, iya kan? Karena ini persoalan yang kemudian it's different with right or wrong. Beda kan antara benar salah sama etis dan tidak etis, gitu kan? Maka di situ dikatakan gitu ya, ethical decision making itu adalah reverse-nya kemana? Process by which individual evaluate and choose action consistent with ethical principle. Dengan prinsip-prinsip etis. Maka nanti kenapa di dalam buku itu dikaitkan dengan culture, corporate culture-nya. Gitu kan? Disitulah kemudian teorinya Skin bekerja. Skin mengatakan ada 3 layer dalam culture itu. Satu asumsi yang paling dalam. Layer kedua itu adalah values, nilai, ya, enacted sama exposed, ya. Kemudian yang terakhir adalah artefacts yang paling luar. Ya. Nah, di situ berarti nanti etis itu berkaitan dengan apa? Assumption. Jadi asumsi baik atau buruk bagi perusahaan, disitulah yang kemudian menjadi apa namanya? Menjadi pedoman. Maka kenapa di dalam pembicaraan ethical decision making ini, ketika kita ngomong etis, erat kaitannya dengan corporate culture. Jadi developing corporate culture itu menjadi sangat penting kalau kita ngomong tentang ethical decision making process. Kenapa? Karena standar etis itu adalah dari sana muaranya. Dan antar korporasi satu dengan yang lain bisa beda nggak bisa, boleh nggak boleh. Itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dalam konteks kepentingan kita di mata kuliah ini adalah sebenarnya adalah persoalan etis dan etis dikaitkan dengan 3 orientasi itu kan, 3 pilar itu. Ya, kurang lebih ingin mengatakan bahwa ketika korporasi itu hanya concern pada 1 atau 2, maka dianggap tidak etis. Nah, kalau itu kemudian menjadi sesuatu standar etika dalam organisasi, itu yang kita maksud dengan sustainable ethics-nya muncul di situ. Gitu kan? Kenapa? Karena kalaupun misalnya gitu, secara legal itu kita bisa pilih salah satu, katakanlah pada apa namanya business oriented saja, dan kemudian belum ada perangkat legal yang kemudian dia salah kalau tidak berorientasi 2 tadi, maka sebenarnya dari sisi benar atau salahnya nggak ada yang salah. Tapi kalau kita ngomong etis enggak kalau perusahaan itu hanya berorientasi pada bisnis, tidak berorientasi pada environment, tidak berorientasi pada sosial, gitu kan? Ini persoalan etis. Nah, apakah mungkin etis ini kemudian nanti diangkat menjadi legal? Mungkin sekali. Ketika apa? Ketika nanti ya, yang standar-standar yang sifatnya itu adalah ada di level-level unit kecil, perusahaan-perusahaan, kemudian itu dianggap sebagai sebuah katakanlah universal standar yang kemudian diangkat menjadi sebuah standar di suatu area atau suatu negara tertentu. Jadi nanti kalau itu sudah diangkat dari sana, nanti larinya bukan pada ethical compliance, tapi pada legal compliance, artinya mengikat. Loh, kalau begitu berarti etis ini tidak mengikat, memang tidak. Tapi dia bisa mengikat bagi suatu organisasi ketika apa? Ketika rujukan etisnya itu sudah ada. Apa itu? Corporate culture. Nah, kalau begitu corporate culture luar biasa penting berarti kan di sini. Nah, ini yang saya kira, maka kenapa di bagian itu kemudian dibicarakan tentang corporate culture sebagai rujukannya. Jadi central alignment-nya atau pusat rujukan etis itu nanti larinya kepada standar-standar etis yang ada di dalam corporate culture tadi itu, gitu kan. Ini saya kira yang kemudian menjadi tidak mudah gitu ya. Nah ini kan the role of organizational culture. Ya. Jadi di situ ethics itu not purely individual, tetapi shaped by values, norms, leadership itu semuanya ngomong tentang corporate culture kan.
Nah ini kan kalau sampean lihat di ethical behaviors di sini ini turunnya dari mana? Ethical culture kan? Waduh, nggak mudah tapi. Nah ini saya. Nah maka kemudian disitulah salah satu ketika choosing a leaders ya, ketika memilih pemimpin, salah satunya itu adalah apa? Compliant to the ethics of the organization. Keterpenuhan atas prinsip-prinsip etis yang dipegang oleh organisasi. Jadi assessment itu penting menyangkut leaders. Saya sering mengasosiasikan begini atau memberikan contoh ekstrim begini. Kalau saya misalnya adalah orang yang anti riba, bukan anti riba, pro riba, anti riba betul ya, anti riba, ya. Kemudian saya mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, ya, karena bunga bank itu boleh nggak? Boleh kan legal kan? Legalnya boleh. Tapi kalau standar etis tergantung kan. Kalau dari sisi conventional banks itu adalah nggak apa-apa. Tapi kalau dari sisi yang lain itu dianggap sebagai sebuah riba. Nah kalau saya mempunyai sebuah ethical principle bahwa bunga bank itu riba, kemudian saya ikut seleksi misalnya adalah salah satu apalah ya, misalnya BUD atau manajer di bank konvensional, dan saya lolos gitu ya, ada sebuah kontradiksi ethical standar antara saya dengan organisasi. Anda bisa bayangin kan? Si orang ini tadi punya konflik yang luar biasa, yaitu antara standar etis yang dia pegang dengan standar etis yang ada dalam organisasi. Memang begitu orang itu masuk dalam organisasi, maka standar organisasi menjadi komandonya kan. Tetapi ketika dia punya standar itu mudah nggak mudah kan? Maka selecting leaders yang tidak hanya berkaitan dengan business view-nya juga menyangkut etis itu juga menjadi penting. Ya. Nah, ini yang tidak sederhana ya. Lawang orang anti bunga bank kok bekerja di bank yang berbasis bunga, terus gimana? Sebenarnya dalam batas itu juga, gitu ya, kita juga bisa melihat kenapa yang namanya nikah beda agama itu luar biasa solid. Kenapa? Karena basic prinsip itu sudah jauh berbeda. Ya. Tidak mudah kan pakai dua standar kan. Yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan tidak. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Sudah tidak jelas kan? Ya. Nggak mudah kan kayak gini. Ya. Semuanya nggak usah bayangin gitu kan ya. Sulit itu. Ya, sama konflik ethical standar. Walaupun saya kalau ngomong kayak gini di luar itu dikatakan orang yang tidak moderasi beragamannya itu rendah. Iya. Kenapa? Karena kan itu bisa kamu sendiri. Prakteknya kan orang nikah itu kan jadi hidup bersama membangun sebuah sistem bareng kan. Pertanyaannya, sistem itu mau dibangun dengan standar apa? Kalau kemudian standarnya berbeda. Nah, ini kayaknya sederhana, tapi ya hanya sekedar ini saja. Maka saya tuh dulu punya masalah yang agak serius dengan anak. Saya dulu pernah mau sama non-muslim. Ya, tapi anak saya itu sangat rasional. Saya ajak lama sekali diskusi sampai pada substance itu. Ya, dia menempatkan ini penting nggak penting. Sekarang bagaimana kalau ada dua, dia baru bisa pilih. Ya, sampai pada saya katakan, kalau you nekat pilihannya hanya dua. Kamu milih dia atau milih orang sama mama. Itu sudah yang paling akhir. Tapi saya sudah mengerti karena oh ya sudah bisa menerima. Ya. Oh iya. Ya, jadi diskusinya panjang sampai di sini nih. Kalau ibunya sudah nggak bisa, espresso asing gitu. Diskusi lama tentang ngomong tentang sistem, ngomong tentang macam-macam sampai kemudian bagaimana mungkin dia menjadi sebuah rule of game sementara basic rule-nya itu adalah lebih dari satu. Ya, dual standar itu berarti non standar kan. Standar ganda itu kan sama saja nggak ada standar kan. Karena ini satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak. Berarti kan nggak ada standar itu kan. Ya, sebuah sistem yang
dual standar itu kan pasti tidak jelas. Ya. Nah, enggak, ini hanya sekedar intermezzo aja ya. Tapi sekarang udah aman, Mbak. Sudah aman. Merupakan dari preferensi. Tapi kan ada nggak itu istri yang menikah beda agama? Oh banyak. Makanya kan persoalannya adalah bagaimana dia menempatkan tentang apa namanya standar tadi itu gitu kan ya. Maka disitulah bedanya orang melihat gitu ya. Orang melihat itu. Tapi sebenarnya kalau ditanya apakah mereka mudah, enggak. Yakin. Ya. Yang di-share kan cuma yang bagus-bagus saja. Iya. Sama ini mau makan itu sudah satu kesulitan. Sudah satu kesulitan sama sekali. Satu yang makan babi, satu yang nggak boleh. Misalnya yang mengatakan, loh kamu nanti anterin saya makan babi, kamu nanti ayam. Loh dia nggak ngerti bahwa masaknya itu dia nggak sampai selevel itu kan. Soal makan itu oke. Wah dia nggak toleran. Ya emang nggak toleran dalam tertentu nggak ada toleransi kan yang itu kan. Oke, jadi ini ya kita hanya ingin mengatakan bahwa standar etis itu larinya kepada culture. Artinya apa? The role of culture itu luar biasa penting dalam organisasi gitu kan. Nah ini gambar di buku itu ya, yang apa namanya pentingnya tentang apa namanya company state core values and ethical principles. Jadi ini nanti kan warnanya ini kan juga di culture nih yang apa warna apa ini ya, merah ini ya. Foster work climates ya, iklim kerja ya, provide company personnel with guidance about how to do their jobs ya. Jadi iklim organisasi seperti apa, how to conduct the jobs itu semuanya dari situ. Ya, misalnya handling customer. Di handling customer misalnya satu prinsip A, satu prinsip B, beda kan? Ya, ini contoh saja sih hanya contoh di buku itu yang ada di gambar 6.1 gitu ya tentang the impact core values and ethical principle on work climates and individual quality. Ini hanya untuk memberikan gambaran. Kemudian di situ juga dikasihkan contoh gitu ya tentang ethical values atau kesalahan-kesalahan standar etis ya. Satu contoh adalah Amazon gitu ya. Itu apa namanya mengenai harassment gitu ya, mengenai apa namanya pelecehan gitu ya. Di tempat kerja gitu ya. Ethical issue-nya adalah justice, fairness, transparansi dan kemudian Anda pernah dengar kasus Enron nggak dulu? Ya. Enron itu kasus gede dulu ya. Yaitu tentang fraud, ya, accounting fraud. Yang saya sering cerita perusahaan yang kelihatan sebelumnya hebat, sehat, tahu-tahu kemudian bankrupt karena ada apa namanya accounting fraud di situ ya. Dan dampaknya apa? Ada 20.000 karyawan terlihat. Ini persoalan mengenai apa? Ethical issues-nya apa? Greed, keamaan ya. Power abuse ya, kemudian corruption yang sistemik. Manipulasi itu. Ya. Jadi ini kan sama sering saya katakan mungkin nggak perusahaan yang performa apa namanya financialnya itu sangat hebat di tahun 2025 kemungkinan 26 itu bangkrut mungkin aja tergantung dari apa namanya performa tadi apakah itu real performance ataukah kemudian manipulasi seperti ini. Ya. Kalau sekarang agak sulit, kenapa? Karena kan pakai apa namanya single source ya. Kalau zaman saya dulu kuliah, ya, ketika saya bikin skripsi, itu dulu kan saya masih menggunakan data keuangan. Ya, itu dia punya. Ini untuk pajak. Ini dia punya beberapa lalu. Saya mikir kok banyak gitu versinya. Dan dulu masih mungkin kayak gitu. Kenapa? Karena kan belum apa namanya belum menggunakan sistem informasi ya. Kalau sekarang nggak mungkin kan. Ya masih bisa sih. Isu yang sekarang diangkat kan salah satunya adalah mengenai manipulasi pajak dari perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ya, karena assessmentnya ternyata itu timpang antara yang dilaporkan ke pajak sama yang realitas di lapangan. Kemana larinya? Yang kemarin dipublish sama Presiden Pak ya, yang akhirnya bikin perusahaan untuk mengelola ekspor itu. Ya, salah satunya itu. Tapi itu kan juga, nggak tahu ya, based on assumption juga Pak. Ini memang masih ya. Itu berdasarkan analisa dari
tim yang gendong. Ya, makanya saya itu sekarang ini orang yang sangat mendukung Prabowo dari sisi itu. Ya, ya dia sangat salut dengan ide itu, cuman dia kecewa dengan orang-orangnya yang melaksanakan itu gitu kan ya. Karena orang-orangnya masih juga ya, ya. Tapi ide-ide gedenya itu ya terlepas dari persoalan yang bikin macam-macam tadi itu ya. Ya. Ini kan perang ini kan luar biasa gede. Ya. Dan konon yang dianggap berani untuk melakukan itu ya baru Prabowo ini. Karena di balik itu ada banyak bintang-bintang yang bertaburan di situ. Entah dari hijau maupun coklat. Di balik ambang, di balik apa namanya? Ini itu beresin King Solo. Iya, balik macam-macam. Jadi negeri ini memang negeri yang banyak dikelola oleh para sindikat korporasi kayak tadi. Makanya kan orang yang mempertanyakan, ini konon kalau kemudian itu berhasil dipulihkan gitu ya, itu ratusan triliun dari situ. Jadi untuk potensi membayar utang, itu gede. Cuman ya tahu. Ya, kita hanya mendengar informasi nggak sampai sedetail gitu aja. Tapi feeling kita ini memang kok bisa gitu aja. Ya. Teman-teman yang pajak itu kan juga di korporasi, belum lagi orang-orang pajak itu karena juga brengsek gitu kan. Ya, yang sudah pernah berhubungan dengan pajak pasti ngerti. Ya. Harusnya bayar sekian M gitu ya, bisa turun sekian M kemudian separuhnya. Itu rahasia umum kan kayak gini tuh kan. Walaupun sekarang konon katanya sekarang sudah semakin bersih, tapi saya nggak ngerti juga. Kalau dulu, ya saya juga ngerti juga gitu kan ya. Ya. Karena dulu juga gitu. Ini kalau ini kenanya sekian gitu ya. Kalau kemudian dia lagi jadi. Ya. Tapi masalah etik ini kan sebetulnya baliknya kan ketika kita bilang etis dan tidak etis kan mengacunya ke culture. Gitu ya. Karena kan itu kan sangat, saya bilang sih sangat lembut ya. Beda sama hukum, sama law kan jelas tertata. Yeah, right or wrong. Jelas disebutkan ada hukum dan lain-lain. Case-nya mungkin supaya kegambar seperti pemerintah kita tiba-tiba masuk ke BOP yang katanya beberapa orang menyampaikan bahwa seharusnya tidak boleh, seharusnya dia mengikuti undang-undang. Secara etis itu salah. Menurut beberapa orang, termasuk saya juga merasa itu salah karena dia melompati undang-undang. Tapi bagaimana sih pemerintah ini atau kita anggaplah BOD kita lah, BOD kita ini akhirnya berani melakukan itu, menabrak etis itu gitu. Ya, itu makanya tadi kan ya, ketika etis sama legal artinya apa Pak? Apakah proses tadi itu kemudian bisa ditutup dengan legal compliance? Bisa, kan yang penting apa DPR setuju kan? Walaupun prosesnya kebalik kan, misalnya kan dapat persetujuan DPR dulu baru kemudian masuk BOP. Tapi kemudian kalau legal itu nutupnya kan lebih gampang. Ya, sampai itu BOP DPR-nya mengatakan setuju selesai. Tapi apakah itu tetap tidak etis? Iya kan? Tapi etis dan tidak etis jadi tidak ada hukumannya kan? Betul. Maksudnya itu, jadi kita tidak bisa menghukum masalah etis ini. Iya, memang. Cuma kita bisa, kalau bahasa Indonesia kita menjudge, maksudnya saya bingung membahasakan sanksi sosial jadinya, cuma sanksi sosial gitu. Tapi kan jadinya terlambat gitu, dampaknya udah ketahuan, kita udah masuk POP, udah ngeluarin duit gede, udah bangkrut, udah udah kejadian dulu gitu kan. Makanya kan kenapa gitu ya, ketika orang membicarakan apakah hukum itu ditempatkan di paling tinggi ataukah etika di paling tinggi, orang mengatakan etika. Ada etika hukum gitu loh. Ada etika hukum di situ. Nah, maka kemudian yang berikutnya tadi ya, ketika suatu standar etika itu sudah dianggap sebagai sebuah universal ethics, ya, maka kemudian bisa dianggap menjadi hukum. Tetapi apakah misalnya, gitu ya, katakanlah government, gitu ya, itu punya role? Oh, punya sekali, ya. Makanya political intervention kalau dipakai kayak gitu itu positive intervention kan? Ya, artinya apa? Menyetandarkan dari standar etis kemudian akan menjadi standar legal. Itu bisa nggak? Bisa. Tapi akan selalu telat kan? Oh iya, pasti. Seolah kayak
misalkan kita sudah tahu ada cacat etis lah, cacat etis terus kita comply sama itu dijadikan hukum, tapi ini nggak mengganti yang sebelumnya gitu. Bukan hanya itu Pak ya, orang-orang di Fakultas Bisnis dan Ekonomika itu bersaing dengan Fakultas Hukum, dan orang hukum selalu kalah. Kenapa? Karena business practices itu selalu di depan. Ketika ada impact, baru kemudian dibikin rule. Ya, jadi guyonannya itu adalah apa? Kalau ini ngatur di sini, kami berkelit ke sini. Ya, bawahnya itu ya salah satu praktek bisnis yang unethical business practice itu sebenarnya diajarkan oleh orang-orang di FBI. Karena kan salah satu strategi itu ketika itu menjadi ada hambatan di situ, maka dia harus bisa mencari jalan yang lain. Karena prinsipnya sesuatu yang belum diatur itu kan legal. Iya. Itu kan prinsip umum kan. Sesuatu yang belum diatur itu legal. Kenapa? Karena tidak ada yang melarang. Maka selalu larangan itu datangnya belakangan. Maka kita ini kalau nyanyian sama orang hukum gitu itu. Terus. Ya, terus. Maka kemudian sekarang muncul prodi baru yang namanya hukum bisnis. Hukum bisnis itu kan sekarang jadi satu bidang sendiri, Pak. Ya, fakultas kita juga punya prodi baru namanya hukum bisnis. Kenapa? Di fakultas hukum dong. Fakultas hukum. Kan hukum kan. Jadi artinya banyak hukum. Tapi itu ada Bisnis hukum kebalikan. Bisnis hukum. Kalau itu nggak sekolah bisnis hukum itu. karena dulu masih mata kuliah Hukum dagang. Iya. Aspek hukum dalam bisnis kan. Nama MK-nya memang hukum bisnis. Iya, hukum bisnis. Sekarang jadi prodi tersendiri. Ya. Karena orang hukum itu, orang ekonomi itu tukang acak-acak hukum loh. Ya. Sama ini Pak, mungkin ini agak sedikit ke atas. Jadi kan kita kan membahas tentang sustainability. Sebenarnya kita bilang bahwa sustainability ini kan sebetulnya sebuah hal utopis yang mungkin semua orang akan menganggap itu adalah visi. Gitu. Nah kita membahas etis terhadap itu. Kalau semua orang etis menganggap etis dan tidak etis ke sustainability, seharusnya kita memiliki pandangan yang sama terkait benar dan tidak. Betul. Kan itu ya seharusnya. Berarti susah Pak. Iya, banyak gini Pak. Tapi kan dalam beberapa case ya. Misalnya di Eropa itu sudah mengangkat beberapa sustainability standar itu yang sifatnya etis, sudah lari kepada perangkat yang lebih tinggi. Misalnya apa? Di pasar modal, gitu ya, itu sudah yang namanya Green Index. Ya. Itu berarti apa? Environmental standarnya kan masuk di situ kan? Gitu kan? Ketika perusahaan itu adalah business practices-nya itu adalah not comply with Green Index tadi, automatically dia dipasarkan ke babak belur. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, ketika itu menjadi sebuah ethical standar yang universal, dianggap universal, maka kemudian sangat mungkin perangkat-perangkat berikutnya itu akan melakukan restriksi terhadap pelanggaran-pelanggarannya tadi. Ya. Cuma ini kan sangat tergantung juga dari publik melihat persoalan itu. Katakanlah Anda benar di Indonesia kan masih terlalu loose gitu kan ya, terlalu loose. Ya. Tapi kan apakah ini akan terus seperti ini? Jawaban saya kok tidak, gitu ya. Bagaimanapun juga orang Indonesia itu makin hari kan makin sadar ya, sing pintur ya tambah oke, yang etis tambah banyak gitu ya. Kemudian sudah sekian kali dibenturkan dengan realitas-realitas yang di depan mata dan itu adalah apa ya? Ya sesuatu yang luar biasa. Orang Indonesia punya tipologi ketika itu terjadi sadar habis itu lupa lagi gitu kan. Kalau gitu Pak. Iya. Ya kasusnya Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemarin semua orang berhentak semua kan. Wah ada kayak gitu ya. Tapi sekarang udah lupa lagi. Papua masih buka lahan sawit. Ya. Kemudian muncul itu ya pesta babi ya. Ya itulah. Wah susah itu. Ya. Maka sebenarnya bisa perangkat-perangkat itu kemudian kalau kita tidak melalui sebuah perangkat political ansih gitu ya, perangkat-perangkat sistem bisnis bisa kayak tadi pasar modal itu punya peran gede, itu kan punya peran gede. Kemudian juga apa civil society gitu ya, ini juga punya peran. Saya sampai sekarang masih percaya bahwa kekuatan paling kuat di dalam konteks bisnis adalah konsumen. Betul. Maka edukasi konsumen itu luar biasa penting.
Cuma ya itu tadi persoalannya mengedukasi konsumen yang masih butuh. Iya. Nah itu yang sulit. Masa konsumen kita tuh masih orientasi profit. Iya. Ya pokoknya intinya kan atau financial benefit itu menjadi lebih penting ya. Kampanye murah itu tetap standar paling penting. Paling kelihatan tuh sekarang di ini Pak, di indeks pasar saham. Itu paling kelihatan. Jadi saham itu kan meningkat pemakaiannya dari tahun 2021 ketika COVID. Orang pada beralih ke saham. Jadi main saham, kira-kira beberapa orang main saham. Ya udah nggak melihat tuh green index, ngelihat apa. Karena profit taking kan. Betul, mereka hanya ngambil gain dari harga aja gitu. Dia hanya dagang, jualan aja. Ya kan? Oh ini ambil itu jual beli. Ketika digoreng ya udah ikut. Jual beli aja itu, bukan orientasi ke investasi. Kalau di luar kan mereka green index itu masih ya lumayan dapat ini sorotan. Kalau green indexnya rendah. Itu short term itu. Jadi banyak teman-teman yang anak-anak itu mainnya di short term aja kayak jualan aja. Kayak judi jadi apa? Iya. Wah ini beli jual kayak jual beli aja. Ya. Padahal kalau yang kalau nanti bermain sungguhan itu adalah bermain tentang investasi jangka panjang. Ya. Bahkan dia seringkali justru membeli saham-saham yang sedang anjlok gitu ya. Tapi dia punya prospek. Dan itu skenario itu sama yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ketika datang ke negara-negara itu, dia lihat perusahaan-perusahaan yang menuju ke arah bangkrut, ya, dia beli. Kenapa? Karena produknya prospek. Ya. Siapa yang mengira yang namanya Aqua itu kemudian sekarang jadi merajai pasar air minum di Indonesia? Ya, padahal dulu yang ketika dipegang oleh Aqua Golden Mississippi nggak seperti sekarang. Ya, dan itu ngerti dibeli kan? Ini kan melalui proses akuisisi kan, ya produk Aqua itu yang sekarang punya oleh Danone itu. Ya, pada saat itu apakah perusahaan itu enggak sehat-sehat amat gitu ya. Perusahaan multinasional paling lebih beli perusahaan-perusahaan yang relatively murah gitu ya. Tetapi produknya prospek. Karena apa? Karena dia punya tim manajemen yang hebat, kemudian punya duit yang banyak. Maka asumsi dia adalah memperbaiki manajemen, kemudian menambah investasi, ya. Dan dia tidak berpikir 1 tahun 2 tahun kan, sekian tahun ke depan. Maka dia break even point-nya tidak dihitung pendek, gitu kan? Karena dia adalah the giant company kan. Ya. Kalau perusahaan kita kan karena keterbatasan capital macam-macam, ya BEP-nya kan bisa diperpendek. Sementara ini enggak masalah karena ini adalah apa? Ini adalah luar biasa kan, panjang gitu. Ternyata duit itu pinter ya. Duit itu pinter selama yang kemudian mengelola itu bagus ya. Ini adalah tadi ya Mas, tekannya tadi ethical screening-nya apa? Universality-nya, publicity-nya sama justice. Nah, kalau ini kemudian dilihat dari ketiga standar ini ya, itu katakanlah sudah well accepted atau masih accepted gitu ya, maka kemudian itu bisa naik posisinya nanti ya. Kan banyak tuh standar-standar legal yang dulunya adalah standar etis ya. Nah, maka misalnya kalau kita mau sustainability ini gitu ya, bagaimana mendorong ya, selain satu sisi adalah menggerakkan kekuatan di balik itu misalnya konsumen, juga mendorong agar ini kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran umum gitu ya, sebagai sebuah kebenaran publik yang kemudian perlu disahkan menjadi suatu legal undang-undang atau apa gitu yang kemudian memaksa semua orang ke situ. Gitu. Tapi ini kan sudah lumayan, dulu nggak ada yang namanya corporate social responsibility, kemudian ada itu setelah diwajibkan bahwa perusahaan wajib. Indonesia itu masih legal compliant kecenderungannya. Kalau nggak dilegalkan, itu tidak wajib. Gitu kan ya, tidak wajib. Ya. Wah itu kan sunat itu kan boleh ditinggalkan gitu kan ya. Ya. Nah, atau bahkan mubah itu boleh tidak, lebih ringan lagi gitu kan. Nah maka ketika assessment dari sisi universalitas, dari publicity-nya, dari justice-nya itu kemudian ternyata semakin masif accepted, maka kemudian peluang untuk dinaikkan kepada peringkat yang lebih tinggi bisa. Ya. Makanya kan kalau kita melihat sustainability management ini ya, ada 2 skenario yang kita mainkan. Ya. Skenario 1 itu adalah penguatan stakeholder itu yang kemudian bisa mengendalikan, tapi itu masih lama gitu kan. Siapa itu konsumen? Konsumen di negara maju itu kan
misalnya legalnya membolehkan impor dari negara tertentu, tetapi ketika konsumennya tidak mau membeli, sama aja. Ya, jadi legal compliance-nya nggak ada yang salah dari proses ekspor katakanlah ke negara X gitu ya, dipenuhi semua. Tapi konsumen negara X ngerti bahwa produk ini adalah punya cacat entah di legal, di environment atau di socialnya, maka kemudian dikampanyein aja. Karena dia sudah well educated, ekonominya juga levelnya sudah bagus, maka dengan mudah mereka kemudian silakan Anda mau ekspor ke sini, tapi kami nggak beli. Mau apa? Nggak bisa apa kan? Ya, tapi ini kan perlu sebuah strong customers kan ya, customernya harus kuat. Ya. Wong kita ini ada selisih 5.000 aja sudah, jangan 5.000. Ya, 1.000 atau bahkan 2.000 aja udah goyah ya iman kita gitu. Apalagi ini yang putri-putri ini yang paling price sensitivity-nya kan tinggi gitu ya. Kami banyak kebutuhan. Alasan yang sangat masuk akal. Ya ini ya. Kemudian yang tadi lalunya apa? Ini kalau kita dorong gitu ya, yang namanya sistem berwira yang 3 pilar tadi menjadi sebuah kewajiban perusahaan secara legal. Ada ada sanksi gitu ya, ada reward and punishment di situ gitu ya. Artinya di sisi lain pemerintah sudah menyiapkan reward gitu ya, misalnya misalnya dari tax ratio atau kemudian dari fasilitas gitu ya, kemudian memberikan punishment bagi mereka yang tidak comply itu luar biasa kalau bisa. Ya. Tapi habis itu tentu saja adalah pada law enforcement. Ya. Perangkat hukum kita ini bagus loh perangkatnya, tapi penegakannya jadi masalah. Ya. Sindikat pramuka ini kan kuat juga. Baju pramuka itu. Oke, sekarang improve ethical decision making, ini bagian terakhir dalam buku itu ya. Ada dua menurut buku itu ya, ada dua yang bisa kita pakai untuk meningkatkan ya. Itu determinant to improve ethical decision making. Satu adalah dispositional factors ya, faktor internal. Yang kedua adalah situational factors. Ya. Kalau kita lihat misalnya dari faktor internal, berarti dari apa? Dari dirinya kan? Ya dari orangnya berarti kan? Melalui apa? Tentang quality, tentang values. Artinya apa? Bahwa habis itu harus ada proses untuk meningkatkan tentang valuing atau pemberian penilaian terhadap sesuatu yang etis dan tidak etis tadi itu kan, ya kan? Nah maka kemudian orang akan berbeda seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ketika dia punya ethical system yang dia yakini, itu berbeda dengan yang lain. Misalnya apa? Yang satu itu sangat pro lingkungan, yang satu tidak, maka pasti berbeda, ya kan? Nah ini mudah nggak? Ya gampang-gampang susah. Karena memang apa? Kepercayaan kan dalam dirinya kan. Maka kemudian yang kedua itu adalah situational factor eksternal dari luar. Melalui apa? Yang namanya changing mindset, merubah mindset kan. Ya, yang di situ apa? Bisa melalui training, bisa melalui sistem. Ya. Nah ini kalau ethical training itu sebenarnya adalah untuk mensupport yang pertama tadi kan ya, merubah mindset tadi itu. Tapi yang organizational system itu lebih kencang. Ya, kalau dalam bahasanya orang SDM ini adalah hard approach, pendekatan yang sifatnya adalah sistemik. Ya. Artinya apa? Anda diikat oleh sebuah aturan main dalam perusahaan, Anda harus begini, harus begitu. Ya. Dan ini ya dalam banyak kasus, ya, misalnya orang kan sering mengatakan kita ini orang Indonesia begini begitu, tapi hebatnya adalah apa? Begitu masuk di sistem yang benar, jadi benar mereka. Kita ini kalau di luar negeri, Mbak, ya, terkenal dengan orang-orang yang apa? Patuh, taat, karena tidak suka mabuk, karena bukan tradisi kita ya. Itu terkenal. Kenapa? Karena sistemnya kemudian membuat mereka jadi lebih hebat. Tapi nek balik ke Indonesia mana? Jadi orang Indonesia lagi. Ya. Aku alami Mbak itu. Ya, saya sudah alami 2 dunia gitu kan. 2 dunia ya. Buat di saya itu taat banget kalau aturan taat banget, peraturan lalu lintas taat semua. Kenapa? Karena sistemnya memaksa seperti itu.
gitu kan? Iya, betul. Tapi begitu baliknya kini, kalau saya pakai yang di sana, sistem itu kemudian meminggirkan saya bisa-bisa. Jadi orang aneh kok. Enggak kasih ruang sama sekali. Ya. Loh, saya tuh sering ya, misalnya, saya beri kesempatan kepada orang untuk nyebrang, gitu. Saya berhenti. Buri sekali ya. Konos mabro ya. Jadi ternyata ya, memberi kesempatan orang nyebrang gini aja. Itu jadi persoalan bagi yang di belakangnya. Kenapa? Karena di situ rule of game-nya nggak jalan memang sih. Tapi di Jogja lumayan sih Pak. Iya, ya Jogja terkenal ya. Lampu merah pun mereka tetap diam di belakang. Itu yang terkenal di luar gitu. Iya. Tapi nek Semerawut itu bodoh jadi sama aja. Cuman kita ini saking tolerannya gitu ya. Akhirnya yang Semerawut dianggap tidak Semerawut. Karena kita nggak suka bunyi klakson di sini. Ya, nggak punya klakson, nggak suka apa ribut gitu ya. Itu aja culture-nya. Gitu. Apakah ada kemudian ada orang-orang yang suka suka melanggar ya akhirnya di sini tetap melanggar gitu ya. Saudara-saudara kita dari timur itu juga kalau bicara nggak kayak gitu. Kemudian pasukan coklat juga diem aja gitu kan. Pasukan orang. Orang. Nah, di sini maka kemudian gitu ya dalam improving ethical decision making tadi itu ya memang dua-duanya harus dilakukan karena kan kalau hanya mengandalkan pada individual karakteristik tadi itu berarti kan sangat personal ya kan yang susah dirubah itu kan orang Jawa mengatakan nek wis gawan bayi mana orang Jawa bukan ini ada yang Jawa gawan bayi itu kan kalau bahasanya Kotor adalah inborn capacity tadi itu ya. Jadi pakai watak. Iya. Ya. Itu kan apakah bisa dirubah? Bisa. Eksternal tadi itu. Cuman kan untuk bisa kemudian dia karena orang itu bisa berubah ketika apa? Satu, dia menyadari bahwa yang dia yakini selama ini nggak benar. Yang kedua, bahwa yang masuk ke dirinya itu lebih benar. Maka dia baru bisa berubah. Itu bukan berubah kalau menurut saya. Katanya apa namanya kalau dia dihadapkan oleh kondisi yang spontan, yang muncul bukan respon itu pasti kembali ke naturalnya. Makanya ketika dia mampu dari natural tadi itu namanya shifting ya, ya shifting. Dari jadi pergeseran values gitu ya dari yang A ke B. Itu kalau dalam konteks perusahaan itu kan ketika melakukan yang namanya merger. Ya, merger itu kan A plus B jadi C. Ya kan, perusahaan A, perusahaan B muncul value yang itu merupakan semacam dalam tanda petik kompromi antara dua value tadi itu kan muncul yang namanya C. Ya, tapi kalau akuisisi itu kan memaksa A B jadi A atau jadi B mana yang lebih kuat. Nah ini kalau ditanya misalnya gitu ya, values itu lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang sifatnya itu tidak dipaksa. Ada proses penerimaan secara sadar gitu kan dalam diri. Maka kemudian kan dalam konteks ini orang HR itu ya betapa pentingnya menemukan sebuah metode di dalam training itu yang kemudian akseptabilitas penerimaan itu dengan kesadaran bukan dengan keterpaksaan. Jadi ada proses secara sadar membandingkan kemudian menerima. Ini kalau dalam bahasanya ini bisa menjelaskan kenapa misalnya teman-teman mu'alaf itu jauh lebih lebih kuat gitu ya dari sisi dibandingkan dengan orang yang Muslim dari kecil. Karena proses dia untuk merubah dari keyakinan sebelum menjadi keyakinan baru itu tahapannya panjang. Ya kan? Konsep teologinya kan berubah dari konsep trinitas gitu ya, menjadi tauhid. Itu kan luar biasa. Nah, itu kurang lebih seperti itu Pak ya. Ini kan kalau mengaitkan tadi kayak orang yang mu'alaf tadi. Ya, nah itu kurang lebih training kalau bisa seperti itu luar biasa, gitu kan? Ini kan dari eksternal kan? Ya. Jadi sebenarnya individual karakteristik yang tadi itu yang ada mengenai values tadi itu bisa saja dia mengalami pergeseran ketika
dia secara sadar kemudian menerima sesuatu yang dianggap lebih baik dari yang dia yakini selama ini. Dan itu adalah, tapi apakah kemudian kayak enggak, itu perlu proses yang luar biasa juga. Ya. Nah, ini menjadi concern teman-teman di SDM itu kan berpikir keras untuk melakukannya kayak gitu itu ya tergantung trainingnya apa dulu gitu kan. Itu metode-metode itu dikembangkan nggak sama. Ya. Dulu sempat itu punya Ari Ginanjar itu ya. Yang itu yang apa namanya ESQ itu. ESQ itu kan dulu kan sempat jadi luar biasa terkenal karena dianggap mampu merubah apa namanya mindset orang gitu ya. Tapi kemudian ketika itu dijadikan lama-lama orang jadi kayak apa biasa gitu, kayak training apa akhirnya nggak sehebat juga gitu kekuatan. Oke, ada 8 pertanyaan yang ini kemudian menjadi penting ya. Fairness, outcome-nya, responsibility-nya, karakternya, liberty-nya, empathy, authority, rights-nya. Ya, ini ya, rights ini ya. Apa kita mau melihatnya dari mana? Legal, social, atau yang mana? Ya, karena benar ada kebenaran hukum, ada kebenaran sifatnya sosial. Ya kan? Ada sesuatu yang tidak salah secara hukum, tetapi salah sosial. Maka ini menjadi ketika kita melakukan measuring atau melakukan penilaian terhadap apakah keputusan itu etis atau tidak, ada 8 yang bisa kita pakai sebagai alatnya. Tentang fairness-nya, tentang outcome-nya, tentang tanggung jawabnya, tentang karakternya, gitu ya, dan sebagainya. Ini semacam kayak tools yang bisa dipakai. Ya. Maka kalau misalnya nanti apa namanya ada yang mengukur tentang proses pengambilan keputusan etis atau tidak, ini bisa dipakai untuk indikator. Saya pengen yakin, kayak race-nya aja tergantung sosial, iya. Race untuk kita, race untuk mereka pasti beda-beda. Tidak apa-apa. Kalau itu nanti kemudian apa namanya kita hidup di dalam sebuah society yang membutuhkan standar mungkin, maka kita anggap ada standar sosial yang mirip dari mereka. Artinya kalau misalnya Bapak meneliti perusahaan Bapak sendiri, itu kan di sana sebagai society company kan ada standar sendiri tuh, ada homogenitas standar ya. Bisa dipakai. Apakah pimpinan itu sudah misalnya mengambil keputusan yang fair gitu ya? Ya itu bisa ya dalam konteks ini. Jadi ini misalnya kalau besok yang mau meneliti tentang apa ethical decision making, konsepnya punyanya Prax ini bisa dipakai. Ada 8 dimensi kan? Ya. Mau di-generate nanti ke dalam indeks-indeksnya bisa lebih banyak. Fairness-nya itu menyangkut apa bisa. Nah, ada punya salah atau kalau mau ngikur. Ya. Ini hanya evaluasi gitu ya tentang tadi yang menyangkut apa ethical training tadi itu ya. Kalau kita lihat kekuatan utama dari apa ethical training tadi adalah raises awareness, jadi meningkatkan tentang kesadaran gitu ya. Kesadaran awareness-nya, perhatian terhadap apa tadi mengenai standar etis tadi itu ya. Tapi ini Pak yang kita bicarakan tadi standar apakah itu bisa merubah perilaku ya belum tentu juga. Karena hanya reaksi spontan, kesadaran saat itu, tapi habis itu tidak permanen kan? Karena orang banyak seperti itu. Apa itu? Ketika training ya begitu pulang ke tempat kerja balik lagi soal mengajarnya. Maka dalam konteks evaluasi training itu ada ketika training sama paskanya. Ada change behaviors apa tidak, itu menjadi kunci ketika evaluasi training. Cuma perusahaan organisasi itu seringkali tidak melakukan pasca trainingnya. Ini yang jadi masalah. Ya. Maka saat training itu adalah berupa apa? Berupa pemahaman dia. Bagian ada pre sama post itu adalah sebenarnya mengevaluasi tentang penangkapan dia terhadap proses pelatihan. Kalau terjadi peningkatan berarti itu adalah baik. Gitu artinya ada. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah yang dia terima itu kemudian diimplementasikan? Itulah pertanyaan berikutnya. Maka sebenarnya evaluasi training itu adalah sampai ketika orang itu selesai kembali ke tempat kerja. Is there any change of behaviors atau tidak? Kalau nggak ada ya berarti trainingnya nggak ada gunanya. Maka investasi training, kalau kita namanya return on investment dalam training sampai di situ. Sampai di situ. Karena kalau hanya temporary change itu nggak menjamin perubahan di tempat kerja. Ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah ethical behavior require internalization, bukan hanya sekedar training.
Nanti yang paling berbahaya yang simbolik aja, kayak tadi yang saya katakan dulu ESG itu luar biasa, tapi kemudian menjadi kayak apa ya, orang latah gitu ya. Sama dengan outbound ya. Outbound itu juga kehilangan makna kan lama-lama. Karena orang jadi latah apa outbound. Padahal outbound itu adalah specifically untuk kepentingan tertentu, tidak semua pelatihan bisa melalui dari situ. Itu lebih banyak kepada apa, tim building macam-macam nanti kan ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ya, ini hanya case tadi di Jakarta tentang conflict of interest, tentang polusi di Jakarta. Itu hanya ini gambaran yang dari buku itu ya, tentang adanya perbedaan antara apa namanya, terutama dari NGO ya, government NGO, ya, pemerintah, perusahaan, penduduk sama NGO ya, tentang bedanya kepentingan ya, government kepada public health, company kepada efisiensi biaya, citizen mengendaki apa namanya udara yang bersih, NGO mengendaki keberlanjutan, gitu kan? Ethical issue-nya adalah efektivitas policy, yang satunya adalah tanggung jawab lingkungan, yang satunya adalah hak untuk sehat, dan yang satunya adalah justice. Ada yang belum, ada yang belum. Apa itu? Mobility. Mobility. Nggak, maksudnya kenapa ada polusi karena banyak orang. Oh iya, itu nanti kaitan dengan solusinya nanti di sini ini. Ya, ini di sini ini. Ya kan? Di sini nih, Mas. Jadi memang untuk solusinya itu adalah ya. Jadi kan ini kan interestnya nih, ya, public health macam-macam. Maka kemudian dicari yang menjadi sumbernya itu apa ya. Menjadi sumbernya itu kan nanti kan di situ di dalam kasus itu gitu ya. Itu juga terjadi perbedaan ini, terutama di dalam short term sama itu kan beda sekali itu. Ya. Ya. Yang satu itu adalah tidak mempermasalahkan penyebabnya tadi. Jadi polusi udara itu ada yang melihat dari penyebabnya, tapi ada yang melihatnya dari menyelesaikan polusi yang muncul. Ya kan? Nah, teman-teman NGO itu salah satunya apa? Penyebabnya ini yang kemudian dikurangi atau dihilangkan. Gitu. Makanya sustainability kan diharapkan. Kenapa? Nonsen kita menyelesaikan sebuah persoalan tanpa menyelesaikan penyebabnya. Penyebabnya itu terbanyak apa? Pertanyaannya apakah dari industri ataukah dari public transport? Protokol itu. Ya, gitu kan? Ya. Saya nggak tahu. Ini kayaknya public transport lebih dominan ya daripada industri. Kalau penelitiannya katanya bukan, katanya memang cool katanya. Oh gitu. Cuma ya itu masalah lain sih. Kalau transportasi kan masalah di wilayah penggunaan RW tidak sesuai. Berarti dari industri yang paling banyak. Katanya sih gitu, yang di daerah Tangerang ya. PLTU. Udah terakhir pas. Kalau ujiannya nanti imbas jadi apa ya? Fix imbas ya? Terserah dari prodi. Kalau saya hanya nyerahkan soal. Masa karena MM itu belum pernah hybrid selama ini. Kalau di kelas eksekutif biasa dulu sih seringnya ngasih soal terus dikerjakan di jam itu gitu. Iya. Tapi maksudnya tidak perlu di kelas. Tapi nggak tahu. Makanya kalau selama ini itu selalu di kelas. Karena memang belum pernah ada kelas yang hybrid itu. Kalau yang S3 sudah sering. Ya. MM ini baru pertama. Nah, nanti kalau yang PJJ full. Ya. Ini yang pertama kan belum ada. Belum ada baru. Ya, makanya kan saya belum tahu persisnya. Biasanya saya hanya menyerahkan soalnya saja. Teknisnya nanti terserah dia mau gimana, mau di apakah boleh dengan mengerjakan jarak jauh atau gimana, saya belum tahu. Saya belum bisa jawab. Oke, saya kira begitu ya. Akhir dari Mas Andi ya. Di Sulawesi ya, terbang. Oh ya? Oh, Mas Andi itu Sulawesi? Iya Pak, bisa di posisi Sulawesi. Baru sekali ini ke Jogja kemarin Pak, waktu awal-awal kuliah Pak. Oh gitu ya. Nah, saya mohon maaf belum bisa mengasihkan jawaban ya, karena memang di luar saya ya. Ya nanti coba saya tanyakan ya dengan Pak Anjar itu ya, apakah kemudian tetap modelnya adalah yang juga hybrid exam juga misalnya gitu ya, itu seperti apa, atau bisa online semua. Nanti tak tanyakan karena model soalnya bisa ada modifikasi juga kan ya. Oke, saya kira itu. Saya mohon maaf apabila selama berinteraksi ada yang kurang berkenan, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saudara gitu ya.
Saya mohon dimaafkan gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya sukses ya, baik di studinya maupun setelah studinya. Ini kita punya berapa? Ada yang nggak masuk nggak ini? 8 orang ya. Tak ceknya dulu hanya untuk apa? Mas dosennya administratif barangkali mas. Pusing. Kan memang lekat Pak. Sekarang kan sama pekerjaan harus ada administrasi ya Pak. Dulu itu nggak pernah ngurusin kayak gini loh. Terus gak urusan kayak gini nih. Sekarang ini waduh ya Allah. Ya tadi shifting. Nah, iya. Ya untungnya sih gampang gini ya. Ya. 9. Nah 1 siapa yang nggak ini ya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ditambah di sini ada 3. Sofian ada Andi. Oh yang nggak ada Mas Latif ya. Siapa ini? Melatif ya? Latif sama satu lagi. Enggak dong. Oh, ya, Tapi yang ada, Kan 9. iya. Ini kan 8 berarti kan hanya 1. Mas Latif ya enggak punya datanya. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Andi, Mas Alfian ya. Selamat ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Pak Bujonan siapa sih? Pak Adi. Minta tanggung jawaban yang nulis buku ya. Tapi ini bukunya masih banyak yang ini foto. Ya biasa lah edisi pertama. Tapi ada moco-mocoy tenang nih. Saya coba lagi Pak ini waduh gitu. Ya selamat ya, tutup ya.